Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir hari ini membawa kabar baik, Injil kasih karunia Tuhan. Saya berharap ini akan menjadi minggu yang luar biasa bagi kita. Kita sampai hampir di penghujung dari bulan April. Dan saya percaya di bulan Mei nanti ada sesuatu hal yang baik lagi yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Sebelum memulai sermon hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, setiap ayat-ayat dari Alkitab yang kami dengarkan, itu menjadi suatu benih yang baik bagi hati kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pengampunan, kebaikan-Mu, itu yang senantiasa menyertai kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini dan sermon berikutnya, kita akan belajar satu hal yang sudah sehari-hari mungkin kita dengar, sudah sehari-hari kita usahakan untuk itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat bahwa setahun ke belakang ini kondisi memang cukup sulit. Krisis ekonomi mungkin terjadi di beberapa di antara kita. Ada orang mengalami gangguan yang namanya kesehatan, gangguan pekerjaan, dan hal-hal negatif lain yang terjadi. Tetapi Tuhan berfirman Bapak Ibu, Dia ingin saya dan engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Hari ini dan sermon berikutnya kita ingin belajar bahwa orang percaya adalah orang yang berbahagia. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari satu cerita, dari satu perikop. Pada saat Yesus sebelum naik ke surga, Dia bertemu dengan beberapa murid-muridnya. Dan hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, Yohanes 20, ayat 24-29. Saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 20, ayat 24-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat yang sebelumnya, berbicara tentang Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, kecuali kepada Thomas, karena pada saat itu Thomas tidak ada di tempat itu. Di ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, murid-murid berbicara kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan," kata murid-murid yang lain. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Thomas menjawab murid-murid tadi, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ada 3 hal yang diminta oleh Thomas. Yang pertama, Thomas meminta, "Aku mau melihat tangan tadi yang sudah dipaku." Yang kedua, "Aku mau mencucukkan dan menyentuh tangan yang sudah dipaku tadi." Yang ketiga, "Aku ingin mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Setelah 3 hal ini kulihat dan kusentuh dan kutusukkan, maka aku akan percaya. Karena dibilang di situ di bagian terakhir dari ayat 25, "Aku tidak akan percaya sebelum 3 hal ini terjadi." Ayat 26, berselang setelah itu, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas bersama dengan murid-murid yang lain. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, perhatikan baik-baik bagaimana ceritanya. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah murid-murid dan Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bahasa Inggrisnya dikatakan, "Peace be with you." Kita sudah belajar ini di sermon-sermon sebelumnya waktu berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Yesus meresponi 3 hal yang diinginkan oleh Thomas. Kemudian siapa Ia di sini? Yesus, Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini," kata Yesus, "dan lihatlah tanganku. Berikutnya, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." 3 hal yang dinantikan Thomas. Pertama, Thomas tadi berkata di ayat 25, "Sebelum aku melihat," kata Thomas, "sebelum aku melihat." Yang kedua tadi dikatakan apa? "Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan bekas paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Ada 3 hal.
Tiga-tiga hal yang diinginkan oleh Thomas dijawab oleh Yesus. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Kegelisahan Thomas dijawab oleh Yesus secara cepat. Apa yang menjadi kegelisahan Thomas dijawab Yesus. You butuh 3 hal, aku kasih 3 hal. Thomas menjawab dia, ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ingin kita menggarisbawahi ayat yang ke-27 di bagian akhir. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata tidak percaya di sini dalam bahasa aslinya adalah apistos. Tidak percaya bahasa aslinya apistos. Bahasa asli dari percaya adalah pistos. Apistos artinya unfaithful. Apistos artinya faithless, tanpa iman. Apistos artinya unbelieving, ketidakpercayaan. Perhatikan baik-baik. Thomas mengalami suatu situasi yang dia tidak percaya kalau dia tidak melihat, dia tidak percaya kalau dia tidak menyentuh, dia tidak percaya kalau dia tidak mencucukkannya. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Di ayat 29, kata Yesus kepada mereka, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Waktu Yesus bilang, Thomas, kamu percaya karena engkau telah melihat aku. Thomas, engkau percaya karena engkau telah menyentuh tanganku. Thomas, engkau percaya karena engkau telah mencucukkan tanganmu ke dalam lambungku. Kalimat itu buat Thomas. Tetapi apa yang katakan Yesus? Maka engkau percaya. Ayat 29 bagian akhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Saya dan saudara tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Saya dan saudara dan Bapak Ibu yang kukasihi, kita tidak pernah menyentuh tangan Yesus yang berlubang. Saya dan saudara dan Bapak Ibu dimanapun kau berada, kita tidak pernah mencucukkan tangan kita ke lambungnya Yesus. Ayat ini buat Bapak Ibu, buat saudara-saudaraku dan buatku. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat lubang tangan, mereka yang tidak pernah menyentuh tangan yang tertusuk, mereka yang tidak pernah mencucukkan tangannya ke dalam lambungku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang tidak melihat, orang-orang yang tidak meraba tangan Yesus, orang-orang yang tidak mencucukkan jari kita ke lambung Yesus, namun kita percaya. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan? Maka Yesus berkata, Allah memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Yesus yang berbicara Bapak Ibu. Berbahagialah mereka. Berbahagialah saudara-saudara cornerstone yang tidak melihat, menyentuh, bahkan mencucukkan. Tetapi kalian percaya, maka kalian aku sebut sebagai orang yang berbahagia, kata Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hal yang sederhana. Allah memanggil dan menyebut kita sebagai orang yang berbahagia. Kata berbahagia yang dipakai di sini Bapak Ibu, tidak hanya artinya berbahagia. Tapi kata berbahagia yang dipakai di sini artinya juga bless. Bahasa asli yang dipakai adalah malkarios. Bahasa yang dipakai adalah makarios. Artinya bless. Jadi Yesus sedang berkata gini, diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Makarios juga artinya happy. Jadi Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata kepada engkau dan kepada aku Bapak Ibu, berbahagialah Mario Martin yang percaya walaupun tidak melihat. Diberkatilah Cornerstone, saudara-saudara Cornerstone yang percaya walaupun tidak melihat. Ini adalah suatu panggilan Bapak Ibu yang luar biasa. Karena saya melihat belakangan ini begitu banyak orang-orang percaya yang kebahagiaannya, sukacitanya
itu ditentukan oleh apa yang orang lain lakukan atau apa yang orang lain katakan tentang hidupnya. Meskipun kondisinya hari ini sulit, Bapak Ibu, meskipun kondisinya sepertinya saat ini tidak memungkinkan, pandemi ini belum selesai, tetapi Allah tetap memanggil kita sebagai orang-orang yang berbahagia. Bukankah itu cukup, Bapak Ibu? Christ is enough. Waktu Allah pencipta alam semesta ini memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Berkali-kali saya sampaikan dari sermon ini bahwa hari ini Bapak Ibu, bukan perkataan, bukan pujian orang lain yang baik tentang kita yang membuat kita bahagia, tapi Allah yang menciptakan alam semesta, Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, menebus dosa dan kesalahan kita. Dia memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kukasihi, kita tidak membutuhkan orang lain untuk menyampaikan bahwa kita menjadi orang yang berbahagia. Mungkin situasinya sulit, mungkin anak-anak kita, mungkin ada di antara kita yang anak-anak yang belum sesuai, melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai orang tua. Mungkin kita melihat orang tua kita mungkin belum memperlakukan kita sebagaimana apa yang kita harapkan. Mungkin ada hal-hal yang di sekolah, di pekerjaan, di perusahaan, di tempat kita bekerja, ada hal-hal yang mungkin mencoba mengecewakan kita. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus, Allah yang telah mati bagi kita, tetap memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Ini adalah suatu panggilan yang luar biasa. Jadi kalau boleh saya menyebut nama panjang saya adalah Mario Martin Gultom berbahagia. Allah memanggil aku sebagai orang yang berbahagia. Jadi kemanapun aku pergi, aku tidak butuh konfirmasi dari orang lain untuk membuat aku bahagia. Di tengah kemacetan, Allah tidak pernah mengubah namaku menjadi Mario Martin Gultom macet total. Enggak. Allah tetap memanggil aku Mario Martin Gultom berbahagia. Ini penting Bapak Ibu, agar kita mengerti siapa status kita di mata Allah. Agar kita mengerti siapa kita di mata Allah. Kita biji matanya Allah. Kita adalah anak-anaknya Allah. Dan Allah telah mati bagi kita. Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Sehingga dia tahu. Waktu tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya, damai sejahtera bagi kamu, di ayat 26, damai sejahtera bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus tahu, pada saat dia memberikan damai sejahteranya bagi kita, dia berikan damai sejahteranya bagi kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang berbahagia. Bukan karena saya naik mobil mewah, bukan karena kita punya jam yang mahal, bukan karena kita punya tas yang bagus, maka kita berbahagia. Kebahagiaan terjadi dalam hidup kita pada saat kita menyadari siapa yang pemilik kita. Kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Itu cukup untuk membuat engkau dan aku menjadi orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, apapun situasinya saat ini, tak satu hal pun yang dapat mencuri dan mengambil sukacita kita. Meskipun orang lain berkata hal yang tidak baik tentang kita, berkata hal yang tidak benar tentang kita, itu tidak akan mengubah status kita, tidak akan mengubah mindset kita, bahwa Allah memanggil saya sebagai orang yang berbahagia. Amin. Roma 4 Bapak Ibu, kita buka sama-sama Roma 4. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Roma 4. Di dalam Roma 4 dikatakan demikian. Roma 4 ayat 6-8. Seperti juga Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Roma 4 ayat 7-8 mengambil apa yang firman Tuhan katakan di Mazmur 32 ayat 1-2. Jadi apa yang dituliskan di kitab Roma 4 ayat 7-8 ini, dia mengambil, si penulis Roma 4 ayat 7-8 ini mengambil apa yang telah dituliskan oleh Daud. Kita buka sama-sama di Mazmur 32 ayat 1-2. Kita buka sama-sama. Mazmur 32 ayat 1-2 dikatakan demikian. Dikatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Pada saat Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu, dia telah menanggung semua dosa, kesalahan, dan pelanggarannya kita. Sehingga Daud memproyeksikan, memvisualisasikan, melihat. Pada saat itu Daud belum tidak hidup di dalam zaman kasih karunia Tuhan. Karena pada saat itu Yesus belum turun ke dunia. Daud tahu, kepada Daud masih diperhitungkan hukum Taurat. Daud melihat nanti kalian adalah orang-orang yang akan ditebus oleh Yesus Kristus Juru Selamat yang akan lahir dari keturunanku. Yang dimana dosa dan kesalahan kalian tidak akan lagi diperhitungkan Allah. Maka Daud memvisikan bahwa saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Daud sudah tahu dan memanggil kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Daud melihat sesuatu yang akan terjadi ribuan tahun lagi ke depan. Sehingga disebut kita sebagai orang yang berbahagia. Sehingga diambil di kitab Roma 4 ayat 7-8 tadi bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi satu alasan pun bagi kita hari ini untuk hidup bersungut-sungut, untuk hidup mengeluh, untuk hidup mengatakan gampang capek, gampang letih, penat, stres. Allah sudah memanggil Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang berbahagia. Kita lanjut ayatnya, kita kembali ke firman Tuhan tadi di kitab Yohanes. Kita kembali ke Yohanes tadi. Dikatakan demikian. Ayat 30, Yohanes 20 ayat 30 tadi. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, supaya saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, percaya bahwa, percaya apa? Pertama, Yesuslah Mesias. Yang kedua, Anak Allah. Dan supaya kamu di sini kita oleh imanmu memperoleh apa Bapak Ibu? Memperoleh hidup dalam namanya. Perhatikan, Allah ingin kita memperoleh hidup dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus ada namanya kehidupan. Kehidupan tadi berbicara tentang berkatnya. Kehidupan tadi kita sudah lihat bahasa aslinya. Berbicara tentang apa? Kebahagiaan. Kehidupan tadi berbicara tentang apa? Happiness. Kata kehidupan di sini Bapak Ibu. Kata dibilang di sini, maka kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Kata hidup yang dipakai di sini adalah Zoe. Kita sudah sering belajar tentang kata Zoe. Zoe life. Allah ingin kita mengalami kehidupan yang ilahi. Zoe life. Hidup yang ilahi. Hidup yang bebas khawatir, bebas ketakutan. Karena apa? Allah menginginkan melalui kematiannya, pada saat dia memberikan damai sejahtera bagi kita, pada saat itu kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu terlihat Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa saya bahagia kalau ada orang mengatakan bahwa baju buat wanita, baju kamu bagus, kebaya kamu bagus, maka saya berbahagia. Tidak. Anda dan saya tidak butuh approval dari semua penduduk yang ada di bumi ini, dari semua manusia yang ada di bumi ini untuk menyatakan bahwa kita orang yang berbahagia.
cukup satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, menyebut dan memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Itu enough, itu cukup. Aku bahagia, Mario, kalau saja suamiku ini berubah. Aku bahagia, Mario, kalau saja istriku ini berubah. Aku akan bahagia, Mario, kalau saja anak-anakku ini patuh kepadaku. Aku bahagia, Mario, kalau saja di kantorku aku diapresiasi lebih lagi. Aku bahagia, Mario, kalau saja proyek ini berhasil. Sering sekali parameter kita tentang yang namanya bahagia tergantung yang hal-hal yang sifatnya di luar kita. Allah tidak ingin, Bapak Ibu, dimanapun kau berada, kebahagiaan kita tidak boleh tergantung oleh situasi. Allah ingin kebahagiaan kita tergantung oleh apa yang firman-Nya katakan. Ku berbahagia, yakin teguh. Yes, Yesus abadi, kepunyaanku. Engkau dan aku bahagia karena Yesus memiliki engkau, Bapak Ibu. Aku warisnya, ku ditebus. Berbahagialah karena aku dan engkau telah ditebus. Berbahagialah karena Dia telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Mengucap syukurlah, berbahagialah. Aku bernyanyi bahagia. Yes, bernyanyilah, berbahagialah. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena kasih karunia Tuhan telah Dia berikan kepada engkau dan kepada aku. Jadi hari ini, dimanapun kita berada, apapun situasi kita, ingat satu hal, bahwa Allah telah memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Dan Allah tidak akan mengubah panggilannya di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata di Yesaya 55 ayat 11, apa yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi sesuatu yang keluar dari mulut Yesus, waktu Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus Kristus berkata, berbahagialah kalian semua yang tidak melihat tanganku yang terpaku, yang tidak menyentuh tanganku yang terpaku, dan yang tidak mencucukkan tangan kalian ke dalam lambungku yang ditusuk. Kalian adalah orang-orang yang berbahagia. Makanya Yesus ingin, Bapak Ibu, kebahagiaan itu harus tercermin di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu harus terlihat sehingga orang-orang di sekitar kita dapat mengalami yang namanya kebahagiaan tadi. Pada saat engkau dan aku hadir, suasana berubah. Suasana yang tadinya sedih menjadi gembira. Suasana yang tadinya sepertinya penat, tidak bisa ditentukan arahnya, tiba-tiba begitu ketemu dengan kita, suasana itu menjadi berbahagia. Dan tiba-tiba jalan keluar demi jalan keluar terjadi. Amin. Allah menginginkan kebahagiaan itu tidak hanya berhenti di kita. Dan ingat bahwa orang-orang percaya dipanggil Allah untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan ingat juga Bapak Ibu, bahwa Allah telah mati agar hari ini engkau dan aku hidup berbahagia. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara di tema tentang orang percaya adalah orang yang berbahagia di part 1 di bagian yang pertama. Kita akan bertemu lagi di bagian yang kedua nanti. Tetap stay tune, tetap bersama-sama dengan Cornerstone Jakarta agar kita sama-sama belajar tentang Injil kasih karunia Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kau telah memanggil kami sebagai orang yang berbahagia. Artinya hari ini kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Kebahagiaan kami tidak ditentukan oleh apa yang kami miliki. Tapi kebahagiaan kami ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memanggil dan menyebut kami sebagai orang yang berbahagia. Kami mau percaya, kami mau menerima kebahagiaan yang Kau berikan. Damai sejahtera daripadamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyatakan bahwa kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Kami adalah orang yang berbahagia. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan belaka itulah yang akan senantiasa mengikuti kami sepanjang hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami orang-orang berbahagia ini telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Bapak Ibu, kita bertemu lagi nanti di part kedua, berbicara tentang orang percaya, orang berbahagia. Selamat, congratulations, Allah telah memanggil kita sebagai orang yang berbahagia. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang mengalami kebahagiaan yang kita miliki. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita adalah biji matanya Allah. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.